Injil Barnabas adalah sebuah teks keagamaan yang kontroversial dan tidak diakui secara resmi oleh gereja-gereja Kristen arus utama. Injil ini diklaim ditulis oleh Barnabas, salah satu murid atau rekan Paulus dalam Perjanjian Baru, namun para ahli sejarah dan teologi Kristen sepakat bahwa Injil ini bukan ditulis oleh Barnabas yang asli. Ringkasan isi Injil Barnabas. Injil Barnabas memiliki sejumlah ciri unik yang membedakannya dari keempat Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan banyak isinya yang lebih sejalan dengan ajaran Islam. Berikut adalah kisah Yesus berdasarkan Injil Barnabas, dirangkum dalam bentuk naratif yang padat namun lengkap. Cerita ini mencerminkan sudut pandang Injil Barnabas, yang sangat berbeda dari Injil-Injil resmi Kristen. Kisah Yesus menurut Injil Barnabas. 1. Kelahiran dan kehidupan awal. Yesus lahir dari perawan Maria, seorang wanita salehah dari kaum Israel. Namun, dalam Injil Barnabas, Yesus bukan anak Tuhan, melainkan seorang nabi dan utusan Allah yang dipilih untuk membimbing Bani Israel. Sejak kecil, ia menunjukkan kebijaksanaan dan kesalehan luar biasa. 2. Misi kenabian. Allah mengangkat Yesus sebagai nabi untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Ia menyeru kepada penyembahan Allah yang esa dan menentang penyembahan berhala serta kemunafikan para pemuka agama Yahudi. Ia melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan izin Allah dan memberi makan banyak orang dengan makanan sedikit. Yesus juga mengajarkan tentang kesederhanaan, kasih sayang, dan taubat, serta memperingatkan keras terhadap orang-orang munafik dan rakus. Ia mengkritik para pendeta Yahudi karena telah mengubah kitab suci mereka demi keuntungan duniawi. 3. Penolakan oleh kaumnya. Para pemuka agama dan ahli Taurat menentang Yesus karena merasa ajarannya mengancam kekuasaan dan posisi mereka. Mereka merencanakan untuk membunuhnya, dan mulai menyebar fitnah bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Namun, Yesus selalu menyangkal bahwa dirinya Tuhan atau anak Tuhan, dan menyebut dirinya hanya sebagai hamba Allah. 4. Nubuat tentang Muhammad. Dalam banyak bagian Injil Barnabas, Yesus menyampaikan bahwa setelah dirinya akan datang seorang nabi besar bernama Muhammad, yang akan membawa petunjuk terakhir bagi seluruh umat manusia. Ia bahkan menyebut Muhammad sebagai Mesias sejati, dan mengajarkan murid-muridnya untuk menantikan kedatangannya. Dan namanya yang diberkahi adalah Muhammad, kata Yesus, yang akan datang setelahku dan akan membawa kebenaran dari Tuhan. 5. Penyaliban yang ditolak. Salah satu bagian paling kontroversial dari Injil Barnabas adalah tentang penyaliban Yesus. Injil ini menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Menurut narasinya, Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Yesus diserupakan wajahnya dengan Yesus oleh Allah, lalu Yudaslah yang ditangkap dan disalib oleh tentara Romawi, sedangkan Yesus diangkat ke langit oleh Allah tanpa tersentuh. Murid-murid Yesus pun awalnya bingung, tapi kemudian mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus tidak mati disalib. 6. Yesus diangkat ke surga. Setelah kejadian itu, Yesus tidak pernah terlihat lagi di bumi. Ia diangkat ke langit, dan akan kembali suatu hari nanti menjelang akhir zaman untuk membela kebenaran dan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan. Yesus akan kembali, menghancurkan penipuan Dajjal, dan mengikuti ajaran Nabi terakhir, Muhammad. Injil Barnabas memberikan gambaran yang sangat islami tentang Yesus atau Nabi Isa. Ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak mati disalib. Ia adalah Nabi Agung yang membawa ajaran Tauhid, dan ia menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Banyak ilmuwan Barat menganggap Injil Barnabas sebagai teks apokrif, tidak sahih, yang ditulis jauh setelah kematian Barnabas yang asli. Pandangan Islam, beberapa kalangan Muslim memandang Injil Barnabas sebagai Injil yang asli, atau setidaknya lebih mendekati ajaran Nabi Isa yang sebenarnya, karena isinya konsisten dengan doktrin Islam tentang Yesus dan kenabian Muhammad SAW. Namun, tidak semua ulama Islam menerima Injil ini sebagai wahyu murni dari Allah, banyak yang melihatnya sebagai teks yang menarik karena mendukung Islam, tetapi tetap perlu disikapi dengan kritis. Pandangan Kristen. Mayoritas gereja Kristen menganggap Injil Barnabas sebagai karya fiktif atau palsu, yang muncul jauh setelah era para rasul. Mereka berpendapat bahwa isinya tidak otentik dan bertentangan dengan doktrin Kristen yang sudah mapan sejak awal.
Itulah sekilas singkat tentang isi Injil Barnabas. Dan semua itu tergantung siapa yang memandangnya sebagai kebenaran ataupun hanyalah sebuah cerita saja. Tetapi semua kembali kepada kita, apakah kita mempercayainya atau tidak.